Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Malam itu hujan turun pelan, gerimis yang lebih mirip kabut cair. Jalanan kompleks perumahan elit di pinggiran Bekasi tampak lengang. Lampu-lampu taman menyala redup, memantulkan cahaya kuning pucat di atas aspal basah. Di depan gerbang rumah mewah bercat putih tulang dengan pilar tinggi, seorang laki-laki berkacamata berdiri ragu sambil memegang kamera kecil di tangannya. Namanya Fikri. Ia konten kreator horor yang gemar mengangkat kisah-kisah mistis dari pengalaman nyata orang-orang. Malam itu ia datang karena satu nama yang sudah berminggu-minggu menghantuinya di kolom DM Instagram dan email. Maya, janda muda cantik, kaya mendadak, dan semua suaminya mati tepat 1 bulan setelah menikah. "Mas, yakin mau masuk sekarang?" tanya sopir ojek online yang tadi mengantarnya. Menoleh dari atas motor, Fikri melirik rumah besar itu. Hampir semua lampu lantai bawah menyala, tapi suasananya justru terasa dingin dan kosong. "Emang kenapa, Bang?" Fikri balik bertanya. Sopir itu menghela napas panjang. "Rumah itu," katanya angker, "Mas, satpam sini aja kalau lewat suka baca-baca dulu. Banyak yang bilang, tiap bulan ada yang mati. Ada yang kecelakaan, ada yang serangan jantung mendadak, ada yang, ya gitu deh. Pokoknya aneh." Fikri tersenyum tipis. "Bang percaya begituan?" "Percaya nggak percaya, Mas. Tapi setan macam tuyul, genderuwo, babi ngepet, nyi blorong, kayak di TV atau di cerita-cerita itu, bukan nggak ada. Saya pernah nganter orang ke Gunung Kawi, pernah juga ke Parangtritis. Macem-macem pesugihan itu nyata buat yang ngalamin." Fikri mengangguk pelan. "Bang, pulang dulu aja." "Nggak apa-apa, saya masuk sendiri." Sopir itu mengangguk ragu, lalu menghidupkan motor. "Hati-hati ya, Mas. Kalau ada yang aneh-aneh jangan diladenin. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Motor melaju menjauh. Tinggal Fikri sendirian di depan pagar rumah. Ia menghela napas, menatap layar ponselnya. Ada satu chat dari nomor tak dikenal. "Maya, Mas Fikri sudah di depan?" "Ya." Fikri membalas. "Fikri." "Iya, Mbak. Saya di depan gerbang." Gerbang otomatis pelan-pelan terbuka, mengeluarkan bunyi mekanik pelan yang bergema aneh di halaman luas itu. Pohon ketapang kencana berjajar di pinggir jalan masuk, daunnya bergoyang pelan ditiup angin. Di ujung jalan masuk, pintu kayu besar rumah itu terbuka sedikit. Fikri menelan ludah. Bulu kuduknya meremang tanpa alasan jelas. "Ayo, Fik. Kerjaan lo?" gumamnya pada diri sendiri. Ia melangkah masuk, pintu kayu itu terbuka lebar ketika Fikri sampai di teras. Di baliknya berdiri seorang perempuan muda sekitar akhir 20-an, kulit putih bersih, rambut hitam panjang tergerai, mengenakan dress sederhana warna krem. Wajahnya cantik, tapi matanya kosong. Ada semburat lelah dan sesuatu yang sulit didefinisikan. "Kamu Fikri?" Suaranya lembut tapi datar. "Iya, Mbak Maya." Fikri mengulurkan tangan, perempuan itu menyambut, telapak tangannya dingin. "Masuk." Maya memberi isyarat. Interior rumah itu mewah, tapi terasa seperti hotel yang sudah lama sepi. Rapi, wangi, tanpa satupun benda yang tampak benar-benar dipakai. Di salah satu sisi ruang tamu, terpajang beberapa foto pernikahan Maya dengan laki-laki berbeda. Fikri langsung memperhatikan hal itu. Semua foto itu punya pola sama. Maya selalu memakai gaun pengantin putih, tersenyum manis, sementara laki-laki di sampingnya berbeda-beda. Ada yang berkacamata, ada yang berewokan, ada yang kurus, ada yang agak berisi. Tapi satu hal yang sama, di setiap foto, kalau diperhatikan baik-baik, bayangan di kaca atau di sudut foto tampak ganjil. Seperti ada bayangan ular besar, atau rambut panjang menjuntai, atau sosok anak kecil berkepala pelontos. "Silakan duduk," ujar Maya, memecah keheningan. Fikri duduk di sofa, menyalakan voice recorder dan meletakkannya di atas meja. "Sebelumnya, terima kasih sudah mengizinkan saya datang, Mbak. Saya biasanya mengangkat kisah-kisah nyata untuk konten YouTube. Tapi kalau Mbak keberatan nanti beberapa bagian bisa saya samarkan."
Maya tersenyum tipis, samarkan aja nama saya. Tapi kamu boleh rekam semuanya. Mungkin ini cara Tuhan buat saya, dibongkar. Dibongkar? Maya menatap Fikri dalam-dalam. Matanya berkilat aneh sesaat. Kamu pernah dengar pesugihan Nyi Blorong? Tanyanya pelan. Fikri mengangguk. Pernah. Itu yang ular berkepala perempuan, kan? Kata orang, dia pesugihan yang minta tumbal manusia. Biasanya suami atau orang terdekat. Maya tersenyum miring. Bagus. Kamu sudah riset. Tapi pesugihan itu nggak cuma Nyi Blorong. Ada tuyul, babi ngepet, genderuwo, penguasa laut selatan, macam-macam. Kamu tahu perbedaannya? Fikri mengernyit, kurang detail. Saya cuma tahu garis besarnya. Tuyul buat nyolong uang, babi ngepet juga buat kaya dengan cara maling, genderuwo lebih ke penunggu tempat, pengganggu. Laut selatan ya identik sama Nyi Roro Kidul. Maya mengangguk. Di dunia yang saya masukin, semua itu nyata. Dan saya, milik salah satunya. Hening beberapa detik. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Tapi sebelum saya ceritain, kamu siap nggak kalau pulang dari sini? Hidup kamu nggak akan sama lagi? Tanya Maya tiba-tiba. Fikri berusaha tertawa kecil, meski tenggorokannya terasa kering. Kenapa gitu, Mbak? Saya sudah sering dengar cerita serem kok. Ini bukan cuma cerita, Fikri, jawab Maya pelan. Ini perjanjian darah. Fikri menyalakan kamera kecilnya, meletakkannya di sudut ruangan menghadap mereka. Maya mengangguk, mengizinkan. Ia menarik napas panjang dan mulai bercerita. Saya lahir di keluarga miskin di pinggiran Cirebon, ujarnya. Bapak saya tukang becak, ibu buruh cuci. Dari kecil saya diajarin satu hal, kalau mau hidup enak, kamu harus nekat. Tapi saya nggak pernah nyangka, nekat saya akan sejauh ini. Ia terkekeh getir. Waktu SMA, saya sering dibilang cantik. Banyak yang suka, tapi ya cuma sebatas suka. Saya nggak pernah kepikiran soal pesugihan atau setan-setan. Sampai umur 22, saya ketemu laki-laki pertama yang saya nikahi. Namanya Tono. Maya menatap salah satu foto di dinding, foto pernikahan paling tua dan warnanya sedikit mulai pudar. Tono sopir truk. Gajinya pas-pasan. Kita ngontrak di gang sempit, kadang makan cuma pakai tempe sama garam. Tapi Tono baik, sayang sama saya. Dia selalu bilang, yang penting kita bareng, ya. Rezeki MAH dicari bareng. Suara Maya mulai bergetar saat menirukan ucapan Tono. Suatu malam, Tono pulang dengan wajah lelah. Dia bilang perusahaan mau merumahkan beberapa sopir. Kita panik. Kontrakan sudah nunggak 2 bulan. Ibu saya sakit-sakitan di kampung. Saya buntu. Maya memejamkan mata sejenak, mengingat, di musyalah kecil dekat kontrakan, ada ibu-ibu suka ngerumpi. Satu hari, saya dengar mereka bisik-bisik, si anak itu loh, tiba-tiba kaya. Katanya pesugihan tuyul. Suaminya nggak kerja, tapi duitnya ngalir terus. Lalu nama-nama lain disebut, Gunung Kawi, Parangtritis, pesugihan babi ngepet, pesugihan Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong. Fikri menyela pelan. Jadi Mbak tertarik dari situ? Maya mengangguk, awalnya cuma penasaran. Saya pulang, nanya ke Tono soal pesugihan. Dia langsung marah. Jangan pernah kepikiran kayak gitu, ya. Duit dari setan gak bakal berkah. Kalau kamu berani main ke situ, lebih baik kita cerai. Dia bilang begitu. Tapi seminggu kemudian, ibu saya di kampung masuk rumah sakit. Biaya operasi belasan juta. Tono sudah cari pinjaman sana-sini, ditolak semua. Malam itu, saya duduk di depan warung yang sudah tutup, hujan rintik-rintik. Lalu seorang perempuan tua duduk di samping saya. Saya nggak kenal. Mata Maya menerawang. Dia pakai kebaya hijau kusam, rambut disanggul, matanya tajam. Dia nanya, kamu pusing soal duit, Enduk? Saya kaget. Tapi tanpa saya jawab pun dia seolah tahu semuanya. Fikri mencondongkan badan. Dia siapa? Maya tersenyum tipis. Waktu itu saya pikir dia cuma orang tua biasa. Belakangan baru saya tahu, dia dukun pesugihan. Orang memanggilnya Mbah Sarinem. Dialog pertama dengan Mbah Sarinem menghantui Maya sampai sekarang. Rezeki itu ada 2, Enduk, kata Mbah Sarinem malam itu.
Rezeki Tuhan dan rezeki penunggu. Rezeki Tuhan pelan tapi berkah. Rezeki penunggu cepat, tapi ada tumbalnya. Penunggu? Tanya Maya. Setan? Jin? Demit? Ada yang suka nyolongin duit kayak tuyul. Ada yang suka jadi babi ngepet keliling kampung. Ada yang jagain pohon besar bentuknya genderuwo, tinggi, matanya merah. Ada juga yang di Laut Selatan, dipanggil Nyai Roro Kidul. Dan ada yang di alam ular, dipanggil Nyi Blorong. Kau mau yang mana, Enduk? Maya bergidik mengingat pilihan itu. Waktu itu saya cuma mikir satu, ibu saya harus dioperasi. Saya nggak peduli apapun. Saya tanya, mana yang paling cepat bikin kaya? Mbah Sarinem tersenyum, giginya tinggal beberapa. Kalau cuma pengen duit ngalir dari hasil nyolong, pakai tuyul atau babi ngepet cukup. Tapi kamu harus siap kalau ketahuan. Babi ngepet itu harus ada yang jaga lilin di rumah. Kalau lilinnya jatuh atau padam, babinya nggak bisa balik. Orang yang ngepet bisa mati bolak-balik ke belah. Serem, Enduk, tuyul. Dia suka nyolong duit kecil-kecil dari orang. Tapi makin lama, dia minta ditemenin, minta darah, minta macem-macem. Itu juga ribet. Kalau kamu pengen kaya besar, naik kelas, tanah, rumah, mobil, usaha, biasanya orang-orang datangnya ke Nyai dari Laut Selatan atau ke Nyi Blorong. Tapi syaratnya, tumbal nyawa. Mata Maya berkaca-kaca waktu itu. Tumbal? Siapa? Mbah? Mbah Sarinem menatap tajam. Biasanya, orang yang paling dekat sama kamu. Bisa suami, bisa anak. Tapi kalau kamu masih muda, cantik, banyak yang suka, biasanya disarankan tumbal suami. Karena kamu bisa nikah lagi, dan tiap suami jadi tumbal baru. Rezeki kamu naik terus sampai waktunya penagihan terakhir. Maya menggenggam robe dressnya sekarang, kukunya menekan kain. Fikri, kamu percaya nggak? Waktu itu saya nggak langsung bilang iya. Saya pulang, nangis semalaman. Besoknya saya lihat ibu saya di tempat tidur rumah sakit lewat video call, selang di mana-mana. Dokter bilang kalau 3 hari nggak ada uang muka, operasi nggak bisa jalan. Tono sampai sujud-sujud di depan bosnya pinjam uang, tetap nggak dikasih. Ia terdiam sejenak. Di titik itu, saya nelpon Mbah Sarinem. Itu awal segalanya. Ritual pertama dilakukan di sebuah rumah tua di pinggiran kota, dekat area persawahan yang mulai beralih fungsi jadi gudang. Malam itu hujan deras. Tono saya bohongi, saya bilang mau numpang tidur di rumah teman karena besok mau urus kerjaan. Padahal saya naik motor boncengan sama Mbah Sarinem menuju rumah itu. Cerita Maya, kamu yakin, Enduk? Tanya Mbah Sarinem saat mereka turun di depan rumah gelap dengan halaman penuh rumput ilalang. Maya mengangguk gemetar. Saya nggak punya pilihan lain, Mbah. Di dalam rumah, bau apek bercampur kemenyan menyengat. Di ruangan tengah, tikar pandan digelar. Di atasnya, sudah tersusun sesajen. Kepala ayam, bunga 7 rupa, kendi berisi air, dan sehelai kain jarik bermotif ular. Maya duduk bersila di tengah ruangan. Mengenakan kain jarik saja, tubuhnya dingin karena udara malam. Mbah Sarinem mulai membakar kemenyan, asapnya menari-nari ke langit-langit. Ingat ya, Enduk, suara Mbah Sarinem pelan tapi tegas. Kamu milih jalan Nyi Blorong. Dia itu ratu di alam ular. Dia cantik, tapi licik. Dia bisa kasih kamu apa saja, tapi dia juga nggak suka kalau perjanjiannya dilanggar. Sekali kamu mulai, kamu nggak bisa mundur. Maya menelan ludah. Tumbalnya, suami saya, Mbah. Mbah Sarinem mengangguk. Suami pertama akan jadi tumbal pembuka. Setelah itu, setiap 1 bulan setelah kamu menikah lagi, suami-suamimu berikutnya akan dipanggil. Kamu nggak usah ngapa-ngapain, cuma jalani. Tapi kamu harus terus nurutin permintaannya. Sesajen tiap malam Jumat Kliwon, nggak boleh nolak kalau dia datang, menyentuhmu. Dan, kamu harus mau terus jadi janda yang dinikahi laki-laki baru setiap kali rezekimu mulai seret. Itu harga yang kamu bayar. Maya terisak. Gimana kalau saya berhenti di tengah jalan? Mbah Sarinem tersenyum pahit. Kalau kamu berhenti, semua yang kamu punya diambil. Nyawamu pun bisa ditarik. Dan yang paling sering, mereka yang berhenti, jadi bagian dari mereka. Jadi penunggu. Jadi setan yang ikut narik orang lain. Maya terdiam lama saat itu. Lalu ia mengangguk. Saya siap, Mbah. Ritual dimulai. Mbah Sarinem melantunkan mantra dalam bahasa Jawa halus yang Maya tidak mengerti. Suaranya naik turun, kadang berbisik, kadang melengking.
Lilin-lilin kecil di sekeliling Maya bergetar apinya, meski tidak ada angin. Hawa ruangan mendadak panas, kemudian sangat dingin. Bulan tertutup awan, dan suara binatang malam tiba-tiba hilang, seolah dunia di luar rumah itu berhenti. Tarik napas dalam, enduk, pejamkan mata. Bayangkan wajah suamimu, ujar Mbah Sarinem. Maya memejamkan mata, air mata mengalir. Wajah Tono yang polos terbayang jelas. Sekarang ucapkan, saya Maya, menyerahkan rezeki dan hidup saya pada. Maya menggigit bibir, ucapkan. Suara Mbah Sarinem menggelegar, saya Maya, menyerahkan rezeki dan hidup saya pada. Nyi Blorong. Suara Maya bergetar, tiba-tiba dari bawah kulitnya ia merasa sesuatu bergerak, seperti ratusan semut merayap bersamaan. Lantai di bawahnya terasa hidup. Kain jarik bermotif ular yang ia duduki seolah bergerak sendiri. Lanjutkan, enduk. Bilang, dan saya menyerahkan suami saya sebagai tumbal pertama. Maya terisak, dan saya menyerahkan suami saya sebagai tumbal pertama. Begitu kalimat itu keluar, udara di dalam ruangan seperti meledak. Asap kemenyan menebal, membentuk pusaran. Lilin-lilin padam satu persatu, menyisakan cahaya samar dari luar jendela yang retak. Suara gesekan keras terdengar dari bawah lantai, seperti sesuatu yang besar mengeruk tanah. Lalu Maya mendengar suara lain. Suara desis, lalu suara perempuan, anak manis. Suara itu datang dari belakangnya. Maya ingin menoleh, tapi tubuhnya terkunci. Dia cantik, embah, kulitnya lembut. Suara perempuan itu berdesis, tapi lirih, menggoda. Maya merasakan sesuatu melilit pinggangnya. Dingin, licin, kuat. Seperti ular raksasa. Ini dia, Nyai, bisik Mbah Sarinem dengan suara gemetar penuh hormat. Maya, anak ini yang datang padamu. Dia siap. Maya merasakan napas hangat di telinganya, bercampur bau amis halus dan wangi melati. Kau tahu konsekuensinya, manusia? Suara itu bertanya, langsung di dalam kepalanya. Saya, tahu, jawab Maya lirih. Suamimu akan kami ambil setelah rezekimu mengalir. Setiap 1 bulan setelah pernikahan, laki-laki yang memilikimu akan jadi milik kami. Kau akan hidup, cantik, kaya, tapi kesepian di dalam keramaian. Kau mau? Saya, mau. Tiba-tiba terasa sesuatu menusuk pergelangan tangannya. Maya menjerit, tapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Ia merasakan darahnya menetes, mengalir di lantai. Dalam remang, ia melihat sekilas, sisik-sisik hijau keemasan, lidah bercabang menjilat darahnya. Perjanjiannya sah, suara itu berdesis. Maya pingsan 2 minggu setelah ritual, hidup Maya dan Tono berubah seperti mimpi. Besok paginya Mbah Sarinem ngasih saya nomor orang yang katanya butuh sopir truk baru. Tono dipanggil. Gajinya hampir 2 kali lipat. Gak lama, ada orang tua jauh yang gak pernah kami kenal meninggal dan ngasih warisan tanah. Terus ada undian yang Tono ikutin, hadiahnya motor. Semua serba gampang. Kenang Maya, ibu Maya yang sakit di kampung berhasil dioperasi. Semua biaya tertutup secara kebetulan. Tono sangat bersyukur. Ya Allah, ternyata engkau sayang sama kami. Rezeki dari mana-mana. Ya, katanya sujud syukur. Maya hanya tersenyum kaku. Perutnya mual setiap kali Tono menyebut nama Tuhan. Di malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, saya mulai melihat sesuatu di rumah kontrakan, ujar Maya pelan. Di pojok kamar, di dekat lemari plastik, saya suka lihat bayangan kayak ular besar melingkar. Kadang di cermin, kalau saya bercermin, ada sesosok perempuan cantik dengan rambut sangat panjang, kulitnya halus, tapi dari pinggang ke bawah tubuhnya adalah ular bersisik hijau keemasan. Dia tersenyum, menatap saya. Suatu malam, Maya membeku di depan cermin. Sosok itu muncul jelas, seakan ada di belakangnya. Bagaimana, Maya? Rezekimu mulai terasa? Tanya sosok itu, bibirnya merah darah. Si siapa? Kamu? Suara Maya bergetar, perempuan itu tertawa lirih. Kau sudah memanggil namaku dalam darahmu. Aku Nyi Blorong. Aku yang akan menjagamu, sekaligus mengikatmu. Maya menutup mulutnya, menahan jerit. Ingat, Maya. Sesuai perjanjian. 1 bulan setelah pernikahanmu, suamimu yang pertama akan kupanggil. Kau tak perlu melakukan apa-apa. Dan setelah dia mati, jangan tutup dirimu. Nikah lagi. Semakin banyak suami, semakin menggunung rezekimu. Tapi kau tak boleh menolak kehadiranku, sentuhanku, dan permintaanku. Kalau kau melawan, sosok itu mendekat. Wajahnya sangat dekat dengan wajah Maya di cermin.
Matanya berubah menjadi seperti mata ular, hijau dengan pupil vertikal. Kau akan lebih menyesal daripada mati. Setelah itu, sosok itu menghilang. Maya jatuh terduduk di kamar mandi, tubuhnya gemetaran. Pas hari ke-30 setelah pernikahan kami, saya sudah lupa tanda waktunya. Saya terlalu sibuk menikmati perubahan hidup, kata Maya getir. Tono baru saja pulang kerja, membawa kabar gembira. Yang, bos tadi bilang kalau aku mungkin dinaikkan jadi koordinator lapangan. Gajinya bisa naik lagi. Kita bisa nabung buat beli rumah kecil, gak ngontrak terus, katanya sambil memeluk Maya. Maya hanya mengangguk dan tersenyum paksa. Malam itu Tono pamit hendak mengambil muatan keluar kota. Paling 2 hari, ya. Doain aku ya, biar selamat, katanya sambil mencium kening Maya. Ada rasa berat di dada Maya. Mas, jangan berangkat dulu deh. Aku kok gak enak perasaan, ya, ucap Maya lirih. Tono tertawa, namanya juga istri sayang suami. Doa aja, gak usah dibawa yang aneh-aneh. Tono pun pergi. Jam 2 dini hari, ponsel Maya berdering. Nomor tak dikenal. Mbak Maya? Saya dari kantor polisi. Suami Mbak kecelakaan di tol. Tolong datang ke RS sekarang juga. Dunia Maya runtuh seketika. Cara Tono mati, katanya kecelakaan truk terguling. Ban meledak mendadak, remblong. Dia kebanting, kepalanya terbentur keras. Katanya begitu, suara Maya lirih. Fikri mencatat cepat. Polisi bilang begitu? Maya mengangguk. Tapi waktu saya lihat jenazahnya, Fikri, saya ngerasa ada yang gak wajar. Di lengan kirinya ada bekas seperti gigitan. Besar, bulat, memar kehitaman, punya bentuk kayak bekas rahang, tapi aneh. Bukan bekas sabuk pengaman, bukan luka kecelakaan biasa. Dokter nggak komentar. Mereka cuma bilang itu memar benturan. Maya menatap Fikri. Malamnya, saya pulang ke kontrakan sendirian. Saya duduk di lantai kamar, masih pakai baju duka. Tiba-tiba, lantai keramik dingin itu berasa hangat di satu titik. Dari bawah lantai, saya dengar suara gesekan. Lalu sesuatu mendorong lantai dari bawah, dan uang mulai keluar dari celah-celah keramik. Uang 100 ribuan, 200 ribuan, tebal, seperti ada seseorang menyodorkan dari bawah. Fikri melebar matanya. Anda ambil? Maya tertawa getir. Saya ambil. Saya ambil sambil nangis. Di satu sisi, suami saya baru mati. Di sisi lain, saya lihat dengan mata kepala sendiri, pesugihan itu mulai membayar janjinya. Malam itu, ketika Maya tertidur kelelahan di atas kasur, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah ruangan gelap yang lantainya penuh sisik. Di depannya, Tono berdiri dengan mata kosong, wajah pucat, mengenakan baju terakhirnya sebelum berangkat kerja. Di belakang Tono, melata sosok ular raksasa dengan kepala perempuan cantik, Nyi Blorong. Terima kasih untuk tumbal pertamamu, Maya, desis Nyi Blorong. Rezekimu sudah mulai dibuka. Kalau kau mau lebih, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Maya berusaha berlari ke arah Tono, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Mas, maafin aku. Maafin aku, jerit Maya dalam mimpi. Tono menoleh perlahan, menatap Maya dengan mata sendu. Bibirnya bergerak, tapi yang keluar hanya desis pelan, seperti suara yang teredam air. Maya terbangun basah keringat. Fikri menggeser posisi duduk, merasakan udara di ruang tamu itu makin dingin. Mbak, setelah itu Mbak jadi janda muda. Terus? Maya menatap kosong ke arah jendela. Di luar hujan sudah berhenti, menyisakan embun di kaca. Setelah masa duka itu, hidup saya berubah drastis. Rumah kontrakan kecil itu tiba-tiba ditawar orang kaya yang ingin membeli tanahnya. Saya dapat uang cukup buat DP rumah kecil. Lalu ada kenalan yang nawarin kerjaan sebagai admin di sebuah perusahaan properti. Tanpa pendidikan tinggi, saya bisa masuk dengan gaji lumayan. Semuanya terlalu gampang. Di kantor baru, Maya jadi perhatian. Janda muda, cantik, mandiri. Banyak laki-laki yang mulai mendekat. Suatu hari, ada tamu investor datang ke kantor. Namanya Doni. Lajang, ganteng, gaya hidup hedon. Dia langsung tertarik sama saya. Awalnya saya menolak, masih berduka. Tapi makin lama, dia makin intens. Dia ketemu saya, nganter pulang, ngajak makan malam. Dia bilang mau serius. Fikri mencatat, dan di titik itu Mbak ingat pesugihan? Maya mengangguk pelan. Malam Jumat Kliwon, saya melakukan sesajen pertama di rumah kecil saya yang baru.
Saya taruh bunga dan kemenyan di pojok kamar, seperti yang diajarkan Mbah Sarinem. Saat itu, seekor ular kecil muncul dari bawah lemari, menatap saya. Mata ular itu hijau berkilat. Padahal saya tinggal di perumahan yang hampir nggak ada lahan kosong. Suara berdesis terdengar di telinga Maya. Doni cocok jadi suami kedua, bisik suara itu. Dia punya uang, punya koneksi. Kalau dia jadi tumbalmu, rezekimu naik kelas. Maya memejamkan mata. Fikri, saya benci mengakui ini, tapi saya mulai terbiasa dengan kehadiran mereka. Kadang di sudut rumah, saya lihat sosok anak kecil berkepala pelontos, matanya hitam, telanjang, lagi main-main sama uang receh. Tuyul. Kadang, malam-malam, ada suara seperti bayi menangis dari langit-langit kamar. Bukan tangisan normal, tapi tangisan yang terputus-putus, bergetar, seolah datang dari kejauhan. Saya cek ke langit-langit, dan beberapa kali saya lihat gumpalan hitam seperti bayangan kecil merangkak di sana, kepala pelontos, tubuh kurus, seperti anak-anak kecil yang kelaparan. Maya menyeruput teh yang Fikri tawarkan. Tangannya gemetar sedikit. Itu adalah tuyul. Sesuai yang saya baca-baca dari buku-buku dukun, tuyul adalah anak halus berusia 7 tahun yang gak pernah mati. Mereka punya tugas mencuri. Kalau pesugihan tuyul diterima, si pemilik harus punya ruangan khusus dengan mainan anak-anak dan makanan. Kalau tuyul itu puas dan loyal, dia akan bawa uang dari sana-sini. Tapi tuyul itu juga bisa panik, bisa salah ambil uang milik orang yang gak boleh diambil. Terus pemilik tuyul berhadapan dengan orang marah. Fikri mengangguk, mencatat. Jadi, Nyi Blorong itu pakai tuyul? Tanyanya Maya menggeleng. Gak pakai tuyul saja. Nyi Blorong lebih kompleks. Dia berdaya kuat. Yang saya alami, dia hantar tuyul, hantar kuyang yang terbang kalau malam, hantar babi ngepet yang nongkrong di halaman rumah. Kalau Jumat Kliwon, semua datang. Kayak pelayan Nyi Blorong itu bersatu di rumah saya. Fikri memejamkan mata sejenak. Mbak, jadi di satu rumah itu ada banyak makhluk halus? Banyak. Mereka itu seperti kerajaan. Nyi Blorong adalah ratunya. Tuyul, kuyang, babi ngepet adalah prajuritnya. Genderuwo adalah penjaga portal masuk ke alam mereka. Dan semuanya bekerja untuk mengumpulkan harta dan memakan nyawa. Suasana di ruang tamu semakin dingin. Hujan di luar mulai turun lagi, lebih deras. Saya akan lanjut cerita tentang Doni, suami kedua saya. Dia adalah orang yang benar-benar jatuh ke jebakan saya, tapi saya nggak tahu lagi waktu itu saya masih makhluk manusia atau sudah setengah makhluk halus. Doni adalah teman investor yang sering datang ke kantor tempat Maya bekerja. Dia 30 tahun, bercerai, punya usaha properti sukses, mobil mewah, gaya hidup jet set. Semua laki-laki di kantor sirik padanya, tapi semua perempuan tertarik. Saat itu, Maya masih belum 3 bulan menjadi janda dari Tono. Doni datang dengan bunga, coklat, ajakan makan malam yang berkilatan. Dia bilang Maya adalah perempuan paling menarik yang pernah dia lihat. Saya awalnya tegas menolak. Saya bilang saya masih berduka, baru nyebut nama almarhum Tono aja saya terisak. Tapi Doni itu gigih. Setiap hari ada hadiah di meja kerja. Setiap kesempatan dia nunggu saya pulang, tiba-tiba dia muncul di depan kantor, cerita Maya kepada Fikri. Secara perlahan, Maya mulai luruh. Kehidupan janda muda itu sepi. Tidak ada yang ngajak main, tidak ada yang bilang dia cantik. Hanya Doni yang asyik, bawa gelang emas, tawarin liburan. 3 bulan setelah Tono mati, Doni mengajukan lamaran formal. Cincin berlian, boneka beruang besar, semua cukup untuk membuat Maya luluh. Saya terima lamarannya. Saya harus ikut alur perjanjian, Fikri. Setiap kali sesajen Jumat Kliwon yang saya taruh di sudut rumah, rambut saya panjang, warna mataku berubah jadi lebih hijau. Makanan yang saya makan terasa aneh, bau amis. Bahkan ketika Doni menyentuh saya merasa kulit di tubuh saya tumbuh sisik, sebentar, terus hilang lagi. Resepsi pernikahan diadakan di hotel mewah dengan ratusan tamu. Maya mengenakan gaun pengantin putih yang mahal, dirias profesional. Di foto-foto, dia tampak sempurna. Tapi mata fotografer pun mencatat hal aneh. Di setiap foto, di sudut yang sedikit gelap, tampak bayangan ular besar, atau sosok anak-anak berjajar, atau bayangan perempuan dengan rambut panjang. Satu tamu undangan, teman Doni yang bernama Budi,
kemudian menceritakan pengalamannya yang aneh. Budi bilang, saat upacara berlangsung, dia duduk di dekat Maya. Tiba-tiba dia lihat di belakang tubuh Maya, ada sosok perempuan separuh manusia separuh ular. Sosok itu tersenyum ke arah Doni. Tapi yang lebih aneh, tidak ada orang lain yang lihat itu kecuali Budi. Dia gitu cerita ke Doni abis acara. Doni pikir Budi bohong atau minum arak terlalu banyak. Kata Maya, pernikahan berjalan indah. Bulan madu ke Bali. Foto-foto cantik di Instagram. Semua teman memberi komentar positif, memberi congratulation. Maya bagus-bagus saja. Tapi pada hari ke-15 pernikahan, saat mereka pulang ke rumah yang baru dibeli di kompleks perumahan elit, sesuatu berubah. Doni mulai sering mengalami mimpi buruk. Dia bergidik saat tidur, berkeringat dingin, bercerita ke Maya soal mimpi aneh. Dia diburu sesuatu yang bergerak cepat di bawah rumah, dia ditarik ke bawah tanah yang dalam. Saya dengar Doni sering mendaki tidur malam-malam. Dia pergi ke toilet, muntah-muntah, terus dia mengigau, sudah cukup, aku lepaskan dia, sudah. Seperti dia bicara sama seseorang di dalam mimpi. Cerita Maya, hari ke-20, Doni jatuh dari tangga di rumah saat hendak ambil tisu di kamar tidur malam hari. Dia jatuh dengan keras, kepala terbentur tepi undakan. Saya tidur waktu itu. Dari tidur saya terdengar suara besar brak dan jerit Doni. Saya terbangun, turun, Doni udah terbaring di lantai-lantai 1, kepala berdarah. Di wajahnya ada goresan mencurigakan, kayak bekas kuku, dari pipi sampai leher. Seperti sesuatu mencakar dia saat jatuh, ujar Maya. Doni dilarikan ke rumah sakit. CT scan menunjukkan perdarahan di otak. Operasi dilakukan. Doni terselamatkan tapi jadi vegetatif, tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Dia hidup di ranjang rumah sakit selama 10 hari, makan lewat selang. Matanya terbuka tapi kosong. Kadang air liur mengalir dari mulutnya. Malam ke-10, Doni seketika demam tinggi. Suhu badannya mencapai 42 derajat. Dokter bilang ada infeksi. Antibiotik diberikan. Tapi panas tidak turun. Pukul 3 pagi, Doni menghembuskan napas terakhir. Kematian mendadak, tidak ada penjelasan pasti waktu kematiannya dihitung. Doni meninggal hari ke-31 setelah pernikahan dengan Maya. Di malam penguburan Doni, saya tidur di rumah orang tua Doni. Mereka menginap untuk menemani saya. Tapi saat dini hari, saya terbangun karena dengar suara bisik dari lemari. Suara itu lirih, seperti suara Doni, tapi lebih dalam, lebih resonan. Maya, kenapa? Kamu, kenapa? Aku, mati. Suara itu menggeretik panjang. Maya bangun duduk, menegak keringat dingin. Di balik cermin di hadapannya, bukan refleksi dirinya. Tapi ada sosok Doni, wajahnya pucat, mata melihat ke samping, menatap Maya. Saya mau teriak, tapi suara saya nggak keluar. Sosok di cermin itu bergerak pelan ke dekat cermin, mukanya sampai menekan kaca. Aku tidak mengerti, apa kesalahanku? Suara itu parau, penuh penyesalan. Lalu Maya lihat di belakang Doni, ada sosok ular raksasa, ekornya melilit tubuh Doni. Nyi Blorong tersenyum puas. Aku ingin bilang maaf pada Doni, tapi mulut saya terkunci. Saya cuma bisa lihat mata Doni yang memandang saya dengan pertanyaan, mengapa aku harus mati untuk kamu? Sosok di cermin itu lenyap. Saat itu Maya menyadari, orang-orang yang menikah dengan dia bukan dimatikan oleh Nyi Blorong karena tidak ada gunanya. Mereka dimatikan karena Nyi Blorong ingin Maya terus sendirian, terus cantik, terus menarik untuk laki-laki berikutnya. Karena semakin banyak suami yang dia bunuh, semakin banyak uang yang dia kirimkan ke Maya. Fikri geleng-geleng kepala. Jadi setelah itu, Mbak menikah lagi? Maya mengangguk. Saya harus. Kalau saya nggak menikah lagi, rezekinya berhenti mengalir. Semuanya yang saya beli akan diambil. Rumah saya bakal bangkrut. Dan tubuh saya mulai terasa aneh. Kulit saya terasa gatal dari dalam. Seperti ada yang ingin keluar dari kulit saya. Seolah sisik ular ingin tumbuh dari pori-pori saya. Fikri sedikit mundur. Mbak masih manusia? Maya tersenyum miring. Yang saya tahu saat itu, saya sedang menjadi semacam jembatan. Separuh manusia, separuh milik mereka. Malam-malam saya bisa rasakan hal-hal aneh. Saya bisa dengar suara orang jauh sambil mata saya tertutup.
Saya bisa tahu sesuatu akan terjadi sebelum itu terjadi. Saya suka tidur siang panjang-panjang dan tidak merasa lapar. Tapi saat malam, saya lapar sekali, makan ayam mentah, minum air kuning dari got, hal-hal yang normal saya nggak suka. Itu sudah bukan manusia normal, gumam Fikri. Aku tahu, jawab Maya. Dan saat saya tahu itu, saya udah terlalu dalam. Saya udah tanda tangan surat perjalanan saya dengan darah saya sendiri. Suami ketiga Maya adalah Arjun, seorang direktur operasional di perusahaan retail internasional. Dia berusia 35 tahun, tampan, single, kaya, dan tidak tahu apa-apa tentang pesugihan. Mereka bertemu di sebuah acara gala amal. Arjun langsung terpukau dengan keindahan Maya. Dia rasa ini adalah takdir, pertemuan yang dijodohkan Tuhan. Tapi Arjun itu berbeda dari Tono dan Doni. Arjun itu punya mimpi besar. Dia ingin punya anak, ingin berkeluarga, ingin retire di Bali dengan istri dan anak-anak. Dia benar-benar jatuh cinta ke saya, bukan hanya kecantik-cantiknya saya, tapi ke orangnya juga, kenang Maya, suara bergetar. Mereka menikah 3 bulan setelah bertemu. Hubungan mereka makin dalam. Arjun menceritakan trauma masa lalunya, ibunya meninggal saat dia masih kecil. Ayahnya yang keras membuat dia kesepian. Dia berharap dengan Maya, dia bisa membangun keluarga yang hangat, yang selama ini dia impikan. Saya mulai merasa tidak nyaman mendengarkan Arjun bicara soal masa depan, tentang anak-anak yang akan punya warna mata seperti saya, tapi karakter keras seperti dia. Saya tahu itu nggak akan terjadi. Karena menurut perjanjian, 1 bulan setelah pernikahan, Arjun akan mati. Malam Jumat Kliwon dalam pernikahan mereka, Maya melakukan sesajen seperti biasa. Tapi kali ini dia coba untuk menolak. Saya bilang pada Nyi Blorong, dalam hati, jangan ambil Arjun. Saya mau keluar dari perjanjian ini. Tapi suara itu membalas, Maya menirukan suara bisikan yang dulu dia dengar. Kamu tahu harga untuk keluar? Kamu akan kehilangan segalanya. Rumah, mobil, uang. Tubuhmu akan sakit-sakitan sampai mati. Dan kamu akan jadi milik saya selamanya, bukan di alam manusia, tapi di alam kami. Sebagai budak. Sebagai seseorang yang diperkosa setiap malam tanpa henti oleh makhluk-makhluk lapar seperti saya. Saya menangis saat itu. Tapi saya nggak berani menolak lagi, ujar Maya. Sebulan setelah pernikahan, Arjun mulai tidak sehat. Dia sering pusing, demam rendah, lemas. Dokter tidak menemukan apa-apa. Blood test normal, X-ray normal. Tapi Arjun semakin lemas. Dia sampai nggak bisa tidur karena mimpi buruk setiap malam. Dia bilang di mimpi itu, ada ular besar menggelitik dia, ada air yang membanjiri dia, ada suara perempuan yang tertawa mencemoohnya. Cerita Maya, hari ke-28 setelah pernikahan, Arjun jatuh sakit parah. Demam 40 derajat, denyut nadi tidak teratur, tekanan darah turun drastis, dia dirawat di ICU. Monitor jantung berdetak erratik. Dokter curiga infeksi, tapi kultur darah negatif. Curiga keracunan, tapi toksikologi negatif. Curiga miokarditis, peradangan jantung, tapi semua tes jantung menunjukkan fungsi normal. Arjun itu kaya dengan asuransi kesehatan terbaik. Dokter terbaik. Ruang ICU paling bagus di rumah sakit privat. Tapi nggak ada yang bisa diselamatkan. Seperti apa-apa itu memang untuk membunuhnya. Seperti pembunuhan yang sempurna, nggak kelihatan, ujar Maya. Hari ke-31, pagi hari, Arjun memanggil Maya ke samping tempat tidurnya. Dia masih bisa bicara, meski suara nyaring seperti bisikan. Arjun bilang, Maya, aku nggak tahu kenapa aku sakit seperti ini. Tapi ada perasaan, ada sesuatu yang jahat, yang ingin aku mati. Aku nggak tahu apa yang aku lakukan salah. Tapi sebelum aku pergi, aku mau minta maaf pada semua orang yang pernah aku sakiti. Dan terutama pada MU, Maya. Karena aku merasa, kamu yang tahu apa ini. Kamu yang bisa stop ini. Tapi kamu enggak. Air mata Arjun mengalir ke pelipis. Matanya menatap wajah Maya mencari jawaban. Maya ingin bilang sesuatu. Tapi yang keluar hanya racau panjang yang putus-putus. Saat itu saya dengar suara lain di ruangan itu. Suara Nyi Blorong, dia ucapkan mantra panjang. Semua alat monitor di ICU itu berdering-ringing tidak karuan. Dokter dan perawat berlari masuk.
Mereka coba resusitasi, CPR, defibrilator, epinefrine, semuanya. Tapi Arjun tidak bisa selamat. Kematian Arjun tercatat sebagai sudden cardiac death. Penyebab tidak jelas. Keluarganya pun heran, karena Arjun tidak punya riwayat penyakit jantung. Setelah Arjun, ada Reza, pengusaha muda cryptocurrency, kaya mendadak, goyah dalam agama, jatuh kepada maya dalam 3 minggu. Setelah Reza, ada Andika, dokter kandungan terkenal, punya rumah di Jakarta dan villa di Bali, membantu orang melahirkan, memberikan kehidupan, sampai dia menikah dengan Maya dan mati dalam 1 bulan. Setelah Andika, ada Farah. Fikri mengangkat tangan. Mbak, tunggu. Farah? Laki-laki? Maya tertawa kecil. Bukan Farah. Farhan. Saya pernah ingin coba sesuatu yang berbeda. Saya pikir mungkin perjanjian itu hanya berlaku untuk laki-laki straight yang jatuh cinta. Farhan itu, complicated. Dia biseksual, dia sudah punya partner sesama laki-laki sebelum saya. Tapi dia penasaran sama saya. Dia bilang ingin pengalaman berbeda. Jadi, apa yang terjadi? Farhan mati juga. Bahkan lebih buruk. Karena yang membunuhnya bukan cuma Nyi Blorong. Dia juga dikunjungi makhluk lain, babi ngepet. Babi ngepet itu, sesuai mitologi pesugihan, adalah orang yang bisa berubah jadi babi dan mengamuk sampai melakukan hal brutal. Saat itu sebagai bagian dari kerajaan Nyi Blorong. Fikri menangis, tangan jadi pucat. Mbak, ada berapa orang yang sudah mati karena ini? Maya menutup mata. Setelah Tono, ada Doni, Arjun, Reza, Andika, Farhan, terus Bambang, Hendra, Iqbal, Sigit, Dias, Ruli, dan Aji. 13 orang. 13 suami. 13 kematian yang tidak pernah ketahuan oleh polisi, karena semua terjadi secara natural, atau aksiden, atau penyakit mendadak yang tidak bisa dijelaskan. Fikri menghitung dengan jari, wajahnya putih pasi. 13 tahun? Mbak sudah menikah 13 kali? Saya tahu itu terdengar gila. Tapi sebagian itu dalam waktu panjang, sebagian dalam waktu singkat. Di beberapa tempat, saya gunakan nama palsu. Di beberapa tempat, saya tidak pakai dokumen resmi, hanya sekadar ritual adat tradisional. Saya pindah-pindah kota untuk hindari kecurigaan. Saya, setiap kali, memprioritaskan pria yang punya banyak aset cair, properti, atau bisnis. Dan setiap kali mereka mati, saya membuat cerita sedih yang membuat keluarga mereka tidak penasaran. Kecelakaan, sakit, aksiden. Keluarga mereka berduka, tapi mereka tidak berani menggali lebih dalam. Fikri merasa sakit di perut. Mbak, Anda minta apa dari saya? Mengapa Mbak ceritakan ini semua? Anda mau saya help hide evidence? Tidak, jawab Maya. Saya ingin Anda yang beritahukan ke dunia. Melalui channel YouTube Anda. Melalui podcast Anda. Saya ingin orang-orang tahu bahwa pesugihan itu nyata. Yang saya lakukan itu nyata. Dan saya ingin minta tolong untuk dikurung, untuk dijebak, untuk dihentikan. Cerita berlanjut pada hari-hari berikutnya. Fikri dan Maya melakukan wawancara panjang. Fikri mendatangi beberapa keluarga dari korban, mencari tahu. Beberapa keluarga sempat curiga tapi nggak pernah bisa buktikan apa-apa. Tapi saat Fikri sedang riset, hal aneh dimulai terjadi pada dirinya. Dia mulai mendengar bisisan di malam hari. Suara itu bilang, jangan sebarkan cerita ini. Atau kamu akan jadi korban berikutnya. Fikri merasa diikuti saat pulang. Bayangan hitam di belakangnya, entah apa itu. Di mobilnya, bau amis muncul tiba-tiba. Baunya seperti darah tercampur melati. Fikri takut, tapi terus lanjut produksi konten. Dia pikir ini adalah misi besar, memberitahu dunia tentang kejahatannya Maya. Saat Fikri habis edit video pertama, ponselnya menelepon. Nomor tidak dikenal. Suara perempuan di sana, kamu siapa untuk mengekspos kami? Kami sudah eksis berabad-abad sebelum kamu lahir. Kamu pikir kamera kecil itu bisa bunuh kami? Kamu akan menyesal, anak muda. Telepon terputus. Malam itu Fikri tertidur, dan dalam mimpinya, dia melihat satu sosok ular raksasa dengan kepala perempuan, mata hijau keemasan,
tersenyum lebar, menunjukkan gigi runcing. Aku nyiblorong, suara itu berbisik di telinganya. Kamu ingin tahu konsekuensinya? Kamu akan bertemu semua korban saya dalam mimpi setiap malam. Kamu akan gak bisa tidur nyenyak selamanya. Atau, mata ular itu membesar. Atau kamu bisa bergabung dengan kami. Kamu cukup bujuk Maya untuk lanjutkan perjanjiannya. Kamu akan diberi kekuatan, kamu akan jadi kaya, dan kamu akan hidup selamanya. Tapi kamu akan jadi budak seperti dia. Fikri terbangun dengan jerit, dia decided untuk tetap lanjut dengan cerita itu. Dia nggak peduli ancaman. Dia percaya kebenaran harus keluar. Video pertama dia upload pada malam Jumat Kliwon. Dalam video itu, Fikri interview Maya selama 8 jam, mengungkap semua detail pesugihan, semua nama-nama korban yang bisa diverifikasi, semua tempat ritual terjadi, semua detail yang bisa membantu polisi. Video itu viral dalam waktu 6 jam. 500.000 views, 50.000 like, 30.000 komen, polisi mulai riset. Mereka cek rumah Maya. Di rumah itu, di berbagai sudut ruangan, mereka temukan barang-barang aneh, sisik ular raksasa, rambut panjang yang bukan dari manusia, boneka-boneka anak dengan jarum di dalamnya, seperti foto doll, uang baru yang gak punya siris, foto-foto Aji, suami terakhir yang masih hidup waktu itu, dengan mata tertutup seperti mati, bahkan di lemari es, ada kantong plastik berisi darah segar tanpa label apapun. Polisi tanya, darah ini dari siapa? Maya hanya tersenyum kosong. Darah tidak punya nama, Pak Polisi. Darah punya daya. Dan darah saya, sudah tercampur dengan sesuatu yang tidak manusiawi lagi. Maya ditangkap hari Senin pagi, namun, di sel tahanan, sesuatu yang mengerikan terjadi. Malam pertama di sel, semua teman sel Maya mendadak sakit. Mereka mengeluh pusing, lalu seolah kesurupan, bergerak-gerak aneh, berbisnis dalam bahasa yang tidak jelas. Pagi harinya, 4 orang narapidana ditemukan dalam keadaan ekstreme. Mereka telah memakan tangannya sendiri. Darah di mana-mana. Penjaga sel bilang itu seperti kerasukan. Maya dipindahkan ke sel isolasi di lantai tersembunyi, tapi bahkan di sana, kehadiran itu tetap terasa. Para penjaga di dekat sel Maya seringkali melihat bayangan ular di dinding sel. Lampu sering jadi terang gelap tanpa sebab. Suara bisikan terdengar sepanjang malam. Dokter psikiatri yang diperiksa oleh Maya bilang, pasien Maya menunjukkan kondisi yang belum pernah saya temui dalam karir 30 tahun. Dia tidak halusinasi. Dia fully aware. Tapi dia nampak seperti dihuni oleh sesuatu yang lain. Saat saya interview dia, mata dia sering berubah warna. Dari coklat menjadi hijau. Dari coklat menjadi hitam seperti penuh tinta. Ini bukan kondisi psikiatri. Ini sesuatu yang lain. Kepolisian bingung. Mereka tidak punya bukti yang cukup untuk menghukum Maya karena semua kematian itu diklasifikasi sebagai natural death atau aksiden. Tidak ada bukti membunuh secara langsung. Tidak ada trace fisik pembunuhan, tapi mereka juga tidak bisa rilis Maya, karena informasi yang dia bagikan dan apa yang polisi temukan di rumahnya itu tidak normal. Kepolisian akhirnya putuskan, Maya akan dirawat di fasilitas psikiatri maksimal security, bukan di penjara. Fikri terus monitor perkembangan. Dia tahu ini bukan akhir cerita. Karena setiap malam, ancaman datang malam-malam. Fikri bermimpi. Di mimpi itu, dia melihat ke-13 korban berbaris. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Mereka berbisik pada Fikri, "Kenapa kamu melepaskan dia? Kenapa kamu tidak bunuh dia? Dia masih hidup, dan kami masih tersiksa di alam keabuan ini, di antara dunia manusia dan dunia mereka." Fikri terbangun dengan jantung berdebar cepat. Sebulan setelah Maya ditangkap, Fikri mulai merasakan gejalanya. Sakit di dada, rasa tercekik saat tidur, mimpi yang semakin intens. Dokter bilang jantung Fikri normal. Tapi Fikri tahu, ini bukan sakit jantung. Fikri pergi ke rumah sakit jiwa, menemui dokter yang pernah interview Maya. "Saya takut saya akan menjadi korban berikutnya," ujar Fikri. Dokter itu menatap Fikri dengan pandangan yang tidak menunjukkan rasa iba. Malahan, dokter itu berkata, "Korban berikutnya dari apa, Pak Fikri? Jangan-jangan, Anda justru sudah menjadi alat mereka. Anda yang spread cerita itu ke jutaan orang. Semakin banyak orang yang percaya dan yang menonton, semakin kuat kehadiran mereka di alam ini. Anda tidak menolong para korban. Anda justru memberi makanan kepada entitas itu." Fikri pergi dari ruangan itu. Dia merasa pusing. 3 bulan kemudian, di fasilitas psikiatri,
Maya meminta untuk bertemu Fikri lagi. Pertemuan itu berlangsung di ruangan interview dengan kaca pengaman. Penjaga berdiri di sudut. "Fikri," ujar Maya, matanya sejenak berkilau hijau keemasan sebelum kembali normal. "Saya perlu bilang yang sebenarnya. Saat pertama kali saya cerita pada Anda, saya belum memberitahu semuanya. Ada yang saya sembunyikan." "Apa itu, Mbak?" tanya Fikri, suaranya bergetar. "Perjanjian kami gak akan pernah selesai. Nyi Blorong itu gak akan lepas saya. Bahkan sekarang saya di fasilitas ini, saya masih mengikuti ritualnya. Setiap Jumat Kliwon, saya masih bisa nyodorkan sesajen dari sini. Penjara, rumah sakit, gak ada bedanya untuk kami." Maya menatap Fikri dalam-dalam. "Dan saya ingin bilang sesuatu yang penting, Anda tidak bisa menghentikan kami. Pesugihan itu sudah menjadi bagian dari dunia ini. Selama ada orang yang lapar, yang terdesak, yang ingin cepat kaya, selama itu pesugihan akan ada. Saya hanya satu dari ribuan yang sudah lakukan itu, Fikri. Ribuan. Di Indonesia saja." Fikri membeku. "Mbak, apa yang Anda ingin saya lakukan?" Maya tersenyum tipis. "Saya ingin Anda stop membuat konten tentang saya. Hapus semua video. Biarin saja kami ada di bayangan. Karena yang lebih mengerikan daripada pengenal pesugihan, adalah ketidaktahuan." Fikri pun berdiri. Pertemuan usai, saat Fikri keluar dari fasilitas itu, dia lihat di langit malam yang mulai gelap, bayangan-bayangan terbang. Itu kuyang. Itu babi ngepet. Itu tuyul. Itu genderuwo. Kesemuanya terbang rendah, melingkari fasilitas tempat Maya ditahan. Mereka tidak pergi. Mereka menunggu. Saat itu, Fikri membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Dia putar mobil, kembali ke rumah. Dia buka laptop, dan mulai menghapus semua file, semua video, semua data tentang Maya dan pesugihan. Saat file terakhir terhapus, ponselnya berbunyi, message dari nomor tidak dikenal. "Terima kasih, Fikri. Sekarang Anda akan mendapat berkah dari kami. Ambil tabung uang yang ada di lemari pendingin Anda. Itu untuk Anda. Jangan tanya dari mana asalnya. Cukup gunakan. Karena dari sekarang, Anda adalah bagian dari kami juga." Fikri berlari ke dapur, membuka lemari pendingin. Di atas rak paling atas, ada tabung gelas yang sebelumnya tidak pernah dia lihat. Di dalamnya, uang. Uang baru, seri besar, bertumpuk-tumpuk. Miliaran rupiah. Fikri jatuh berlutut. Dia tahu pada saat itu, ambisi dan rasa takutnya sudah membuat dia crossover ke sisi lain. Dia tidak lagi hanya manusia yang memiliki kebebasan, dia sekarang milik mereka juga. Saat ini, 5 tahun kemudian, Fikri masih hidup. Tapi hidup yang berbeda. Dia membeli rumah besar di kompleks elit yang sama dengan rumah Maya. Dia punya mobil mewah. Dia terkenal di YouTube dengan jutaan subscribers. Setiap kontennya viral, tapi dia tidak pernah menikah. Dia tidak punya teman dekat lagi. Dia hidup sendirian di rumah besar itu, hanya ditemani orang-orang yang membayarnya untuk menjadi asisten atau staf. Setiap malam Jumat Kliwon, Fikri masih menaruh sesajen di sudut rumah. Dia tidak tahu lagi apakah dia melakukan ini karena takut, atau karena sudah menjadi kebiasaan, atau karena dia mulai menyukai kehadiran mereka di rumahnya. Kadang, saat tengah malam, Fikri mendengar suara bisikan dari lemari es, "Kamu ingin kaya lebih lagi? Kita bisa atur ini. Yang kamu perlu lakukan, hanya ambil satu gadis. Perkenalkan pada seseorang. Bilang dia cocok jadi istri." Fikri tidak menjawab. Tapi dia juga tidak menolak. Pada suatu malam, Fikri tersenyum di depan cermin. Di balik refleksinya, bayangan ular hijau keemasan bergerak pelan, melingkari bahunya. Dia bisik pada bayangan itu, "Saya tahu." Bayangan itu tertawa lirih, desis yang penuh kepuasan. Di sisi lain tempat tidur Fikri yang kosong, terlihat bekas kepala, seperti ada seseorang yang tidur di sana. Bekas bantal memiliki bentuk seperti ular melingkar, dan di lantai, setiap pagi, Fikri menemukan uang baru bertebaran. Uang yang muncul dari bawah lantai, seperti orang menyodorkan dari dimensi lain. Uang itu akan terus datang. Sampai suatu hari, Fikri akan mengakhiri hidupnya. Atau, sampai Fikri mulai mengambil langkah pertama untuk menerima ajuan itu, membawa perempuan baru ke dalam lingkaran perjanjian, dan cycle itu akan berulang. Lagi dan lagi. Sampai siapa tahu berapa generasi ke depan, karena pesugihan bukan tentang kematian.
Pesugihan adalah tentang keserakahan manusia. Dan keserakahan itu tidak akan pernah hilang. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.